Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita langsung aja ya akan membahas mengenai update Bitcoin hari ini. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Dan juga teman-teman yang mau gabung dengan grup Telegram, gabung aja, di sana banyak banget yang mau berbagi ataupun berdiskusi dengan kita pastinya ya. Nah, jadi kalian gabung dan kita akan melakukan diskusi di sana pastinya. Oke teman-teman, di sini ya yang pertama-tama kita akan mengecek dulu mengenai Bitcoin berdasarkan berita-berita ataupun news. Nah, jadi di sini yang pertama biasanya kita gunakan adalah Crypto Fear and Greed. Nah, Fear and Greed ini udah menjadi kayak acuan gitu untuk orang-orang kalau mau melihat harga Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin ini ada kemajuan ya teman-teman. Ini mungkin sejarah ya, dari bulan 1 sampai dari pokoknya tahun 2022. Fear and Greed-nya itu pemecah rekor mungkin hari ini ya, 52 teman-teman. Nah, jadi nggak tahu berikutnya apakah makin bagus apa enggak. Ini harga 52 menjadi rekor untuk Bitcoin diukur dari Fear and Greed-nya. Nah, jadi di sini kan adalah multifaktorial crypto market sentiment analysis. Nah, jadi di sini diupdate selama 24 jam sekali. Oke, di sini karena dia udah 52, mungkin ini akan menghijau nantinya ya. Jadi kita tunggu aja. Terus di sini kita akan intip menggunakan crypto bubbles. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari crypto bubbles itu sebenarnya Bitcoin mengalami penurunan karena dia merah di sini, yang hijau cuma AVAX. Nah, jadi kejadian tadi malam ya, aku sama teman-teman yang lain ngelong AVAX itu kena stop loss, terus tiba-tiba dia langsung terbang lagi. Waduh, kacau banget tuh AVAX tuh. Oke, di sini teman-teman juga bisa lihat ya beberapa koin yang mungkin bisa dibilang legendaris ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini merah-merah semua. Dan di sini untuk ALT ya, ALT ataupun ALT itu koin-koin selain Bitcoin gitu ya. Nah, ini juga kebanyakan merah. Gala juga 11% minusnya. AAV apalagi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Oke, so di sini kita akan langsung kembali ke bagian Twitter gitu ya. Di sini kita akan lihat BTC News. Nah, sebenarnya ini kan kemarin ada isu mau perang dunia ketiga ya antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu juga karena ditarik ataupun dibatalkan mungkin menjadi sebuah berita bagus ya, karena ya mau nggak mau kalau misalnya nggak perang kan ekonomi dunia nggak tergoncang. Tapi kalau umpamanya perang itu mau nggak mau ekonomi Indonesia, bukan Indonesia doang sih, seluruh dunia itu terganggu ya pasti teman-teman, karena termasuk dari perang dunia itu kan pasti membutuhkan banyak uang gitu. Nah, jadi antara kerjasama yang dijalin Rusia dan Ukraina itu akan hancur pastinya ya. Di sini kita bisa lihat ya, Otoritas Moneter Rusia melaporkan transaksi pertama yang berhasil. Nah, jadi di sini ini bukan, kalau berita-berita tentang Rusia ini sentimennya ngeri banget ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, cari lagi tentang Bitcoin ya di sini. Sepertinya belum ada di sini ya yang membahas lebih rinci mengenai Bitcoin. Mungkin hari ini nggak ada yang bahas. Nah, wow, aktor terkenal Ryan Reynolds mengatakan kripto muncul sebagai pemain sangat besar. Nah, ini pemain film barat ya, ini aku lupa main film apa sih ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya di sini. Ini kalau nggak salah film Free Guy ya kalau nggak salah, bukan Guy ya, tulisannya GUY gitu, yang masuk dunia lain gitu. Nah, bukan Guy yang anu nggak bahas kayak gitu, sorry. Nah, so di sini Free Guy namanya, Free Guy ya, bukan Free Guy, berarti Free Guy lah. CC kita bisa lihat di sini berita-berita yang gini-gini ini ngeri-ngeri juga sih sebenarnya.
investor. Ketua SEC Gary Gensler menekan perlunya perlindungan investor dasar. Ini berita-berita update di sini sih sebenarnya. Oke, ini mungkin berita-berita kemarin atau tadi malam ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya, di sini kita akan lihat dari chartnya ya di sini teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya di sini Bitcoin masih mengalami kekosongan gap katanya ya di sini. Nah, jadi harus diisi dulu. Tapi sebenarnya nggak masih diisi sih menurutku. Karena sekarang dia berada di Fibo 078, dan kalau teman-teman mau lihat ataupun teman-teman mau jaring Bitcoin, itu nanti mungkin akan mantul ketika nyentuh di area 43072. Tapi kalau misalnya dia jebol dari area tersebut, maka Bitcoin akan mengalami penurunan lagi sampai ke 4900-an segitu ya teman-teman. Nah, ini kita lihat berdasarkan ini ya teman-teman, berdasarkan dari Fibonacci. Nah, jadi kita kalau menggunakan moving average, kita akan lihat dulu dari moving average. Kita mau lihat mana ini, kok nggak muncul namanya? Oh, muncul udah, tapi kecil ya teman-teman ya moving average nya. Nih moving average nya kalian bisa lihat seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak nyaman dengan moving average, teman-teman bisa menggunakan Bollinger Band ya, Bollinger Band. Nah, ini sebelum kita bahas, kita menggunakan ini dulu sebelum kita analisis. Oke, Bollinger Band di sini kan bisa kalian lihat nanti ada namanya oversold dan overbought. Nah, jadi di sini dari Bollinger Band itu kalian bisa belajar ya. Kalau misalnya dia sudah keluar dari garis biru ya di sini, maka dia akan mantul. Kalian bisa lihat ya. Tapi tidak semuanya yang keluar dari garis biru itu mantul. Nah, kita lihat kejadian di mana ya. Kita tidak bisa melihat contohnya mungkin ya. Nanti ada di mana masanya kalian bisa melihat dia keluar dari garis atasnya, yaitu, dan dia juga makin mantul di sini ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini. Di area sini kita lihat ya. Ini yang area aku lingkarin. Dia buat candle baru di luar. Nah, jadi dia buat candle baru di luar, dia langsung makin naik ya ke sini teman-teman. Nah, jadi di sini. Oke, di sini ada juga yang candle barunya di luar tapi dia turun. Nah, jadi tergantung sebenarnya, tergantung candle barunya itu, candle baru menandakan apa. Kalau misalnya candle barunya itu menandakan penurunan, maka teman-teman bisa pasang short. Tapi kalau dia menandakan kenaikan, maka teman-teman bisa pasang long. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya aku nggak fokus membahas mengenai apa ya namanya ini, indikator, karena di sini kita bukan spesialis membahas indikator ya pada video ini. Mungkin kalau umpama di video lain, kalau misalnya mau membahas indikator, aku bisa, tergantung request dari teman-teman semuanya. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya di sini teman-teman. Nah, di sini dia udah sampai ke pucuk ya, ataupun dari garis bawahnya Bollinger Band sini. Oke, sini sebenarnya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Sini itu kan cuma indikator itu pembantu doang ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat nanti mungkin Bitcoin akan seperti ini ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Wait, bentar ya. Sini kita pakai ini teman-teman. Oke, dia kesini dulu, baru dia mantul ke area sini teman-teman. Nah, ini mungkin Bitcoin kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya dia jebol ataupun dia punya buruknya gitu ya, di sini turun dulu ke sini, langsung ke sini, langsung turun ke sini dulu teman-teman ya. Nah, jadi ada dua sisi untuk Bitcoin ya teman-teman. Dia akan ke area 45.800 atau ke area 40.900. Tapi menurutku teman-teman ya, menurutku Bitcoin akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, jadi karena banyak beberapa orang yang mengatakan untuk mengisi dari lawannya ini ya.
Mana nih, bentar. Ini sih mungkin dari lawan yang ini teman-teman. Di sini. Nah, ini kan ada, kalau umpamanya dilihat dari candle lain mungkin ada kekosongan gap ya. Nah, jadi ini kan dari time frame 1 jam ya teman-teman. Oke, kita akan lihat Bitcoin dari time frame 4 jamnya. Sebenarnya sama aja ya, time frame 4 jam, karena kan yang membedakan cuma jumlah candlenya aja gitu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat dari sini, nah ini Bitcoin akan mengalami penurunan ataupun pemantulan. Nah, kita harapkan mantul dulu dari area 43 ke area 45. Setelah itu kalau mau turun nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia berhasil breakout di area 45, nah di area 45 sini, dia berhasil nih breakout ke sini. Nah, maka dia akan mantul untuk retest. Target berikutnya adalah area sini teman-teman. Nah, tuh target berikutnya adalah area 53800. Nah, itu adalah VIP 1618. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, Fibo ada ini kan Fibo atau garis-garis, yang mana garis-garis kuat ya. Nah, yang pastinya rank di sini tuh nggak langsung naik ya. Misalnya nih berhasil breakout dari 45, itu nggak langsung ke 53, cuma melalui beberapa tahapan. Di dalam Fibo tetap ada beberapa garis-garis ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nih, sini juga ada garis dan banyak banget sebenarnya garis-garis itu. Oke, kalau untuk hari ini kalian mau membeli ataupun malam ini kalian mau membeli, mungkin kalau pamer video ini tayang kalian bisa jaring di area 43. Tapi kalau tayangnya ketika sudah di bawah 43, mungkin teman-teman bisa nunggu di area 40. Alangkah lebih bagusnya teman-teman nunggu di area 40. Mengapa aku bilang di area 40-an? Karena di area 4900 atau 41 itu adalah Fibo 0,618, dimana Fibo ini adalah Fibo yang paling keras di antara yang lain, dan dia juga mengalami penguatan di dalam itu, sehingga mantulnya juga banyak ya yang bermain di rank 0,618 ini banyak banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6, ini rata-rata 0,618. Nah, terus yang nanya gimana cara ngukur Fibo. Nah, jadi cara ngukur Fibo itu adalah dari support terendah sampai ke resist tertinggi ya, yang harga terdekat lah gitu. Nah, jadi kalian bisa pilih aja supportnya yang mana, resist yang mana. Menurutku ini yang paling rendah dan ini yang paling tinggi. Nah, jadi untuk prediksi harga Bitcoin mungkin akan mengalami turun dulu ke Fibo 0,618 area 4900-an. Mungkin teman-teman bisa jaring dari sekarang, dan jangan lupa teman-teman semuanya tetap money management kalian dijaga, oke? Karena sekarang Bitcoin lagi nggak jelas juga ya, ini masih meragukan. Thank you banget ya yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.